Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku ingin ngebahas video presentasi tentang topologi jaringan. Topologi jaringan itu adalah aspek yang mesti diperhatikan ketika akan membangun jaringan komputer. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan aspek kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan sebelum memutuskan untuk memilih. Dalam video presentasi kali ini, kita akan membahas tentang topologi jaringan, mulai dari pengertian, macam-macam topologi jaringan, serta cara kerja, karakteristik, kekurangan, dan kelebihannya masing-masing. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan itu ialah secara sederhana metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau nirkabel. Beberapa macam topologi tersebut adalah topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Next, di sini ada pengertian topologi jaringan menurut para ahli. Yang pertama itu ada Szymon Maciejewski, yang kedua ada Jafar Nuryudianto, yang ketiga ada Umi Proboyekti, yang keempat ada Abdul Qadir, yang kelima ada Ijaz El Said, yang keenam ada Budi Irawan, yang ketujuh ada Kristanto. Next, yang macam-macam topologi jaringan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa macam topologi jaringan komputer yang sering digunakan. Berikut ini adalah penjelasan macam-macam topologi jaringan komputer beserta gambarnya, serta penjelasan tentang cara kerja, karakteristik, dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama itu adalah topologi ring. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau net berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Cara kerja topologi ring yang pertama itu setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya. Yang kedua, token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Next, yang B, karakteristik topologi ring. Yang pertama itu node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Yang C, kelebihan topologi ring. Yang pertama, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat, dan waktu untuk mengakses data lebih optimal. Yang D, kekurangan topologi ring. Yang pertama itu apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang kedua, menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang ketiga, sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Next, yang kedua ada topologi star. Topologi star atau disebut juga dengan topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Sistem kerja topologi jaringan star adalah dengan menempatkan satu jaringan sebagai pusat segala aktivitas. Jadi masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. A. Cara kerja topologi star. Yang pertama itu beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat. Yang kedua, perangkat pusat
hub atau switch akan menyimpan data Content Addressable Memory atau CAM pada memorinya. Next, B. Karakteristik topologi star. Yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub memiliki di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Tipe kabel yang digunakannya biasanya jenis kabel UTP. Kelebihan topologi star. Jaringan topologi ini tetap berjalan walau salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang kekurangan topologi ring. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Yang ketiga, topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Next, yang ketiga, topologi tree. Topologi tree sangat cocok untuk dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer. Karena bentuk jaringannya yang serupa dengan pohon, topologi jaringan jenis ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya, dalam topologi ini terdapat beberapa tingkat jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. A. Ciri-ciri topologi tree. Yang pertama itu memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki, dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. B. Kelebihan topologi tree. Dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. D. Kekurangan topologi tree. Topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat. Penggunaan kabel yang sangat banyak. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Next, yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Pada topologi ini, koneksi antar komputer terhubung secara langsung sehingga meningkatkan kecepatan proses transfer data karena tidak ada perantara. Next, yang A, cara kerja topologi mesh. Yang pertama, setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju dengan menggunakan kabel. Yang kedua, proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. B. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. C. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. Yang kedua, relatif lebih mudah untuk melakukan troubleshoot. D. Kekurangan topologi mesh. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Kelima, ada topologi hybrid. Umumnya jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. A. Kelebihan topologi hybrid.
fleksibel, dan efisien. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil. B. Kelemahan topologi hybrid. Yang pertama, biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi. Yang kedua, instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Di sini bisa dilihat di gambar ya. Ini adalah contoh topologi hybrid, yaitu gabungan antara topologi star dan topologi ring. Next, yang keenam ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi runtut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Ciri utama topologi linear ini adalah memiliki skema yang serupa dengan topologi bus dan menggunakan konektor BNC serta kabel RJ58. Kelebihan topologi linear. Yang pertama, mudah dalam melakukan pengembangan jaringan. Yang kedua, efisien dalam pemakaian kabel. Yang ketiga, skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. B. Kelemahan topologi hybrid. Yang pertama itu kepadatan trafik data cukup tinggi, security data tidak terjamin. Yang ketiga, jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lamban. Next, yang ketujuh ada topologi peer-to-peer. Setiap komputer dalam jaringan topologi peer-to-peer dapat saling berinteraksi tanpa adanya server. Dalam hal ini, masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai klien, sebagai server ataupun klien secara bergantian. Kelebihan topologi peer-to-peer. Yang pertama, biaya instalasi sangat murah. Yang kedua, proses instalasi mudah. Yang ketiga, setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. B. Kelemahan topologi peer-to-peer. Pertama, topologi ini sangat sulit dikembangkan. Kedua, security dalam topologi ini sangat bermasalah. Ketiga, proses troubleshooting termasuk rumit. Next, dan terakhir, itu ada topologi bus. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada suatu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Cara kerja topologi bus. Setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama. Kedua, proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak dilakukan pertukaran data. B. Karakteristik topologi bus. Yang pertama itu sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. C. Kelebihan topologi bus. Tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biaya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan sangat sederhana. Kekurangan topologi bus. Ini maaf, saya salah ketik, harusnya bus bukan mesh. Yang pertama itu tidak cocok untuk trafik atau lalu lintas jaringan yang padat. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Dan itu tadi terakhir tentang topologi yang kita bahas tentang topologi bus. Dan ini ada daftar pustaka, alamat-alamat website yang saya kunjungi untuk mencari tentang pengertian topologi, macam-macam topologi dan pengertian topologi. Jika teman-teman ingin mempelajari lebih luas lagi tentang topologi, bisa kalian kunjungi website www.itjournal.com, salamadian.com, dan www.maxmonroe.com. Di sana sangat banyak dan lengkap sekali tentang pengertian macam-macam dan cara kerja topologi.
Dan sekian penutup dari saya tentang video presentasi tentang topologi jaringan. Jadi pada dasarnya setiap topologi jaringan itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih yang mana topologi yang pas atau cocok dengan jaringan yang kita butuhkan. Pemilihan topologi jaringan biasa didasarkan pada biaya, skala jaringan, tujuan, dan penggunaan. Demikian informasi mengenai pengertian dan macam-macam jenis cara kerja dan fungsi topologi jaringan komputer. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.